Selamat datang di Virtual Spoiler. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan follow. Chapter 552. Kondisi. Haha, ini menarik. Xiao Minghui tertawa sambil melangkah maju. Master Sektetan memang luar biasa. Jarang sekali melihat orang seperti Gao Lin dibuat begitu marah. Tan Dijun membelai janggutnya dan terkekeh. Dia hanya cari mati. Kali ini aku hanya menegurnya sedikit. Lain kali, aku bisa menghabisinya dengan sekali tamparan. Perkataannya membuat Xiao Minghui sedikit terkejut. Ada sesuatu yang terasa berbeda, tetapi ia tak bisa benar-benar menangkapnya. Kemajuan Zhang Linghua yang tiba-tiba ke Martial Supreme telah membuat Sekte Biduk melonjak jauh di atas kekuatan lokal lainnya. Mereka kini berdiri sebagai pemimpin tak terbantahkan, menciptakan jurang yang semakin lebar antara mereka dan sekte-sekte lain. Kekuatan mereka terasa begitu tinggi dan tak terjangkau. Tan Dijun awalnya datang untuk menemui Mo Huayuan, tetapi sepertinya dia sudah melupakan niatnya. Sebaliknya, dia mengalihkan pandangannya ke Yung Xiao dan tersenyum santai. Adik ini terlihat familiar. Apa kita pernah bertemu sebelumnya? Ekspresi Mo Huayuan dan Hang Xuan berubah seketika. Bahkan Xiao Minghui bisa merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Dia menatap Yung Xiao dengan penuh perhatian. Awalnya, dia hanya menganggap pria itu sebagai seorang pelayan biasa, tetapi kini dia menarik perhatian Tan Dijun. Lebih dari itu, Tan Dijun selalu menyebut dirinya Master Sekte saat berbicara dengan Gao Lin, namun sekarang dia malah memanggil pria ini dengan sebutan Tan ini. Ruangan itu langsung diselimuti keheningan yang aneh. Semua mata tertuju pada Yung Xiao. Yung Xiao tahu bahwa Tan Dijun sudah mengenalinya, jadi dia tidak repot-repot berpura-pura lagi. Cepat atau lambat, identitasnya akan terungkap begitu dia menggunakan susunan teleportasi. Dengan ekspresi tenang, dia berkata, "Entah aku pernah bertemu denganmu atau tidak. Yang lebih penting adalah apakah aku sudah memenuhi persyaratan yang dijanjikan." Tan Dijun terkekeh, akhirnya memastikan bahwa orang di depannya memang Yung Xiao. Sekte Biduk telah mencarinya dengan sekuat tenaga, tidak hanya karena teknik surgawi transformasi kilat, tetapi juga karena peta harta karun yang ada padanya. Dengan penuh percaya diri, dia tertawa dan berkata, "Jika engkau belum memenuhi janjimu, bagaimana mungkin kau bisa memenuhi syaratnya?" Yung Xiao mengerutkan kening dan menatapnya dingin. "Lelucon yang luar biasa. Aku sudah menepati janjiku dan bahkan melukainya dengan parah. Bagaimana mungkin aku dianggap belum melakukannya?" Sepertinya ingatan Tuan Tan mulai menurun setelah menjadi wakil pemimpin sekte. Wajah Ping Yingyi langsung berubah drastis. "Jadi, itu kau." Xiao Minghui termenung sesaat, seolah menyadari sesuatu. Matanya perlahan dipenuhi keterkejutan. Tan Dijun tersenyum, sedikit malu. "Bukan ingatanku yang menurun, hanya saja kami sudah mencarimu kemana-mana, tetapi tetap tidak bisa menemukanmu. Ternyata engkau bersama Grandmaster yang hebat. Tak heran." Begitu kata-kata itu diucapkan, semua orang di ruangan langsung menyadari siapa pria di depan mereka. Mei Donger, khususnya, begitu terkejut hingga sulit mengendalikan dirinya sendiri. Kamu, benarkah ini kau? Kau, Li Yung Xiao?" Awalnya, dia bahkan tidak tahu nama pria itu sampai Sekte Biduk mulai mencarinya. Untuk mencegah Yung Xiao jatuh ke tangan Sekte Biduk, dia mengambil inisiatif untuk bergabung dalam pencarian. Dia telah mencarinya siang dan malam tanpa hasil. Namun, atas usahanya itu, Sekte memberikan pujian besar padanya. Selama periode ini, setiap malam dia selalu dihantui mimpi buruk. Dia bermimpi sosok itu melarikan diri dalam keadaan terluka parah, pingsan di tempat yang tidak diketahui, lalu menghilang tanpa jejak. Setiap kali terbangun dengan ketakutan, dia tak bisa menahan tangisnya. Melihat kondisinya semakin memburuk, Hi Yingrong menyarankannya untuk pergi bersama Tan Dijun ke pelelangan sebagai cara untuk menyegarkan pikiran. Namun, dia tak menyangka bahwa takdir benar-benar berpihak padanya. Dia akhirnya bertemu dengan orang itu di tempat ini, dan bahkan mendengar namanya disebut secara langsung. Yung Xiao melepas penyamarannya, mengungkapkan wajah aslinya. "Ya, namaku Li Yung Xiao.
Kau masih hidup. Syukurlah, kau tidak mati. Mei Dong'er terdiam sesaat seakan tak tahu harus berkata apa. Air matanya mengalir deras, tetapi dia buru-buru menghapusnya, takut orang lain melihat. Hari itu, penampilanmu luar biasa, puji Yung Xiao. Aku terburu-buru saat itu, jadi aku belum sempat mengatakannya. Kata-kata itu membuat Mei Dong'er semakin terharu. Air matanya jatuh seperti hujan, dan meskipun dia berusaha menahannya, dia tak bisa mengendalikan emosinya. Wajahnya memerah karena malu, membuatnya terlihat semakin manis. Aku rasa kau tidak diizinkan menjalin hubungan dengan murid perempuan dari Sekte Biduk sesuai perjanjian yang telah ditetapkan, kata Tan Dijun. Mendengar ucapan wakil pemimpin sekte, Mei Dong'er langsung menundukkan wajahnya dengan malu-malu. Namun, di balik bulu matanya yang basah, ada kilauan kebahagiaan yang tak bisa disembunyikan. Aku tidak bisa menahannya. Yung Xiao menghela napas dramatis. Seorang pria seperti aku, kemanapun aku pergi, pasti akan bersinar seperti kunang-kunang di kegelapan. Lebih sulit untuk tidak menarik perhatian dibandingkan menerobos ke tingkat martial supreme. Hahaha. Tan Dijun tertawa lepas. Kau benar-benar punya nyali untuk mengatakan itu. Tapi karena aku sudah menemukanmu, tidak ada lagi tempat untuk bersembunyi. Aku ingin kau bekerja sama denganku dalam dua hal. Suka atau tidak, kau tetap harus melakukannya. Begitu mendominasi, ujar Yung Xiao dengan nada santai. Tapi kami bekerja sama denganmu atau dengan Sekte Biduk? Tan Dijun menatapnya tajam sebelum menjawab, Sekte Biduk. Tiga kata itu menunjukkan posisinya dengan jelas. Sepertinya dia telah sepenuhnya diyakinkan oleh Zhang Linghua, dan sekarang mengabdikan dirinya sepenuhnya untuk Sekte Biduk. Baiklah. Tapi, Yung Xiao menambahkan dengan senyum tipis. Bayar dulu apa yang kalian utang padaku, baru kita bicara soal kerjasama. Soal apakah aku mau atau tidak, itu tergantung pada apa yang bisa kalian tawarkan. Bahkan di kota suci bersalju berkabut, mereka tidak bisa memaksaku melakukan sesuatu yang tidak kuinginkan, apalagi hanya Sekte Biduk. Kata-kata Yung Xiao begitu berani, hingga membuat ekspresi semua orang di ruangan itu berubah drastis. Mata Tan Dijun sedikit menyipit. Dia tahu bahwa latar belakang Yung Xiao tidak sesederhana itu, tetapi dia tidak pernah bisa memastikan sejauh mana kekuatannya. Kini, setelah mendengar pernyataan sombong itu, dia tidak tahu apakah Yung Xiao hanya membual atau memang memiliki kepercayaan diri yang begitu besar. Dia ragu sejenak. Sejak awal, niatnya adalah membawa Yung Xiao kembali ke Sekte Biduk dengan cara apapun, bahkan jika harus menangkapnya hidup-hidup. Namun sekarang, setelah melihat sikap dan keyakinan Yung Xiao, dia mulai memiliki keraguan. Setelah mempertimbangkan beberapa saat, dia akhirnya berkata dengan terus terang, kita bisa menyelesaikan masalah ini. Namun kau harus menyetujui dua syarat dari Sekte Biduk. Jika tidak, jangan harap aku akan memberikan apa yang seharusnya menjadi hakmu. Mendengar itu, Yung Xiao hanya bisa mengutuk dalam hati. Bajingan, syarat macam apa yang kau inginkan? Katakan sekarang, siapa tahu engkau bisa mendapat sedikit keuntungan dariku. 5 miliar batu primordial kelas menengah yang dijanjikan Tan Dijun adalah jumlah yang luar biasa besar, dan Yung Xiao sangat membutuhkannya. Karena itu, dia harus sedikit mengalah. Tan Dijun melirik orang-orang di sekelilingnya. Xiao Minghui mengerutkan kening sebelum akhirnya berkata, jika ini bersifat pribadi, Sekte Bulan Baru kami akan menyingkir. Tan Dijun melambaikan tangannya. Tidak masalah. Ini bukan rahasia besar. Cepat atau lambat, orang-orang juga akan mengetahuinya. Dia lalu menatap Yung Xiao dan berkata, syarat pertama, kau harus menyerahkan warisan teknik surgawi transformasi guntur. Itu adalah harta paling berharga dari Sekte Biduk dan tidak seharusnya diajarkan kepada orang luar. Namun, karena engkau sudah mempelajarinya, kami tidak akan mempermasalahkan hal itu. Sebagai gantinya, engkau harus memberikan warisannya kepada kami. Syarat kedua, kembalikan barang yang pernah kuberikan padamu hari itu. Yung Xiao berpikir sejenak sebelum tersenyum tipis. Masing-masing dari dua hal itu bernilai 20 miliar batu primordial kelas menengah. Jika engkau menginginkannya, bayarlah.
Ditambah hutangmu kepadaku, totalnya menjadi 45 miliar. Jangan harap aku akan menyetujuinya jika ada yang kurang. Suasana ruangan seketika menjadi tegang. Semua orang terkejut hingga berkeringat dingin. Hang Xuan, yang diam-diam memperhitungkan jumlah tersebut, berpikir dalam hati, bahkan seluruh serikat pekerja awan ungu tidak mampu mengeluarkan 45 miliar batu primordial kelas menengah, kecuali jika mereka menjual banyak aset mereka. Di sisi lain, Mo Huayuan juga menyeka keringat di dahinya. Sebagai seorang Grandmaster, dia selalu merasa dirinya cukup kaya. Namun, sekarang dia menyadari bahwa di hadapan Yung Xiao, dia tak lebih dari seorang udik yang baru bertemu orang kaya sejati. Xiao Minghui, sebaliknya, tetap tenang. Dia sudah pernah mendengar tentang teknik surgawi transformasi guntur sebelumnya. Teknik langka seperti itu jelas bernilai lebih dari 20 miliar batu primordial kelas menengah. Bahkan jika harganya 10 kali lipat atau lebih, pasti masih ada orang yang bersedia membelinya. Jika saja dia tidak khawatir menyinggung sekte biduk, dia bahkan ingin langsung menawar lebih tinggi di tempat. Namun, yang lebih menarik perhatiannya adalah benda lain yang mereka bicarakan. Benda seperti apa yang bisa sebanding dengan teknik kultivasi yang tiada taranya itu? Hahaha, kau benar. Benar berani menetapkan harga. Tan Dijun mencibir, ekspresinya penuh ejekan. Kau diam-diam mempelajari teknik eksklusif sekte biduk. Sudah menjadi kemurahan hati kami bahwa aku tidak langsung melumpuhkan kultivasimu. Beraninya engkau menawar harga seolah-olah ini adalah pasar. Adapun barang yang kuberikan hari itu, kau seharusnya mengembalikannya dengan kedua tangan sebagai rasa terima kasih, karena aku memberikannya dengan harga yang sangat murah. Jika tidak, sekte biduk akan mengambil kembali teknik surgawi transformasi guntur darimu dengan paksa. Nada suaranya semakin dingin, jelas mengandung ancaman. Suasana dalam ruangan seketika menjadi tegang. Mei Donger terkejut. Semua murid sekte biduk yang hadir adalah para ahli. Jika perkelahian benar-benar pecah, dia tidak tahu harus berbuat apa. Haruskah dia membantu Yung Xiao? Jawabannya jelas. Tentu saja dia harus membantunya. Tapi bagaimana? Bagaimana dia bisa membantu Yung Xiao melarikan diri? Gadis kecil itu mulai berpikir terlalu jauh. Wajahnya sedikit pucat karena tegang. Yung Xiao mendengus dingin. Tan Dijun, kupikir kau orang yang cerdas. Tapi ternyata berbicara dengan orang bodoh benar-benar melelahkan. Bahkan Zhang Linghua tidak bisa menahanku. Apa kau pikir kau bisa? Bukankah kau sudah cukup mencoba waktu itu? Tatapan matanya mengejek. Karena kebodohanmu, harga kini naik menjadi 50 miliar batu primordial kelas menengah. Kau pengecut! Wajah Tan Dijun langsung memucat karena marah. Tatapannya menusuk Yung Xiao, penuh amarah yang tertahan. Namun, seperti yang dikatakan Yung Xiao, bahkan kakaknya sendiri, seorang kaisar bela diri di langit ke-9, gagal menangkapnya. Selain itu, bahkan sebelum Yung Xiao menggunakan teknik transformasi guntur, mereka sudah tidak bisa menahannya. Jika dia benar-benar menggunakannya, mereka bahkan mungkin tak akan bisa melihat bayangannya. Namun, yang Tan Dijun tidak ketahui adalah teknik transformasi guntur membutuhkan jumlah besar Qi Kayu Yi untuk diaktifkan. Saat ini, Qi Kayu Yi yang dimiliki Yung Xiao sudah habis setelah digunakan dari pohon cemara abadi. Itu berarti, untuk saat ini, dia tidak bisa menggunakan teknik transformasi guntur. Tapi tentu saja, tidak ada yang tahu itu. Yung Xiao mencibir dingin. Kau benar-benar bodoh. Kalau begitu, kau harus membayar mahal untuk belajar dariku. Tan Dijun begitu marah hingga energi sejatinya terpancar tak terkendali, membuat jubah brokatnya berkibar dengan sendirinya. Kabut samar mulai menyelimuti tubuhnya, tanda bahwa dia bisa menyerang kapan saja. Namun, yang paling membuatnya frustrasi adalah satu hal, tak peduli seberapa keras dia mencoba, dia tahu bahwa melukai Yung Xiao bukanlah hal yang mudah. Hari ini adalah pelelangan kamar dagang Thunderwind. Jika kalian ingin membahas urusan bisnis, mengapa tidak melakukannya di lain waktu? Suara Xiao Minghui terdengar, memecah ketegangan. Lelang akan segera dimulai. Jangan sampai kalian melewatkan barang-barang berharga. Melihat situasi yang hampir meledak,
Dia segera turun tangan untuk menenangkan suasana. Tan Dijun menatap Yung Xiao dengan tajam, lalu menghela napas pendek. Baiklah, katanya akhirnya. Demi Sekte Master Xiao, kita akan melanjutkan pembicaraan ini setelah pelelangan selesai. Sedikit demi sedikit, aura berbahaya yang melingkupinya mulai menghilang. Energi sejatinya kembali tenang, dan ekspresinya sedikit mereda. Yung Xiao hanya tersenyum tipis, tak tertarik untuk terus beradu argumen. Namun, di dalam hatinya, dia tertawa puas. Aku bisa melihat batu purba dalam jumlah besar segera bergulir masuk. Terima kasih sudah mendengarkan Virtual Spoiler. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya.